Selamat datang di podcast saya, Mas. Mendadak Podcast. Perkenalkan, nama saya Sagitri. Kami ingin memberikan sedikit pandangan kepada pemirsa tentang apa itu dunia pekerja. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Mas, siapa namanya? Nama saya Chandra Wijaya. Saya. Saya kerja di PT Uswi Internasional Indonesia. Alamatnya di kawasan GIC Delta Mas. GIC Delta Mas. Betul. Untuk perusahaan kamu bergerak di bidang apa, Mas? Kalau untuk perusahaan sendiri, saya bergerak di bidang manufaktur ya. Tepatnya itu di dunia otomotif. Suku cadang roda 4. Suku cadang roda 4. Betul. Produk yang dihasilkan perusahaan kamu apa, Mas? Perusahaan kamu? Kalau untuk produk sendiri kita ada banyak ya. Jadi kita itu vendornya ada banyak, terutama itu dari AHM ada, terus MKI juga ada, Toyota, sama satu lagi Suzuki. Suzuki berarti sebagian besar produknya itu bergerak di roda 2 dan roda 4. Betul. Dan roda 4. Untuk apa namanya? Untuk produk yang dihasilkan itu kebanyakan dipasarkan di pasar Indonesia atau nyampe pasar luar negeri atau istilahnya ekspor atau tidak? Ada kita punya produk yang diekspor dari, maksudnya yang diekspor keluar ya. Itu salah satunya itu produknya Toyota. Untuk mobil Toyota Race itu kita ada pasar ekspor. Terus satu lagi untuk AHM kita juga ada ekspor keluar untuk motornya PCX ya. PCE. Nah, dari semua produk itu kan pasti produk yang dihasilkan mempunyai nilai jual yang bagus. Betul. Yang bagus istilahnya. Nah, ini bagaimana sedikit, coba saya minta tolong jelaskan sedikit gambaran agar generasi-generasi yang lain dapat belajar bagaimana cara menghadapi bekerja di dunia industri otomotif agar mereka mampu bersaing istilahnya. Bagaimana? Terutama buat karyawan yang baru ya. Ya, mungkin fresh graduate. Ya, betul. Di PT kami, khususnya perusahaan Jepang ya Mas ya. Ya. Karena Jepang itu identik dengan disiplin. Ya. Untuk gambaran buat adik-adik kita yang mau ada keinginan yang misalnya mau kerja di dunia industri khususnya otomotif, pasti tentunya mereka mempersiapkan yang pertama itu mental ya, mental. Karena di perusahaan otomotif itu sangat berpengaruh banget ya, terutama dari tekanan ya, baik itu tekanan dari segi proses ataupun mungkin dari tekanan dari segi lingkup perusahaannya sendiri, seperti itu ya. Nah, yang pertama mental, yang kedua itu disiplin. Ya, disiplin waktu. Kenapa di sini disiplin waktu itu sangat penting? Karena waktu itu sangat berpengaruh kepada produktivitas ya. Ya. Kalau kita tidak disiplin waktu, ya kemungkinan produktivitas kita bakal turun. Ya. Nah, kalau perusahaan Jepang sendiri, waktu itu sangat berharga. Ya. 1 detik aja itu ada nilainya. Dan terakhir itu mungkin fisik ya. Kita tahu di perusahaan otomotif sendiri, apalagi yang bergerak di bidang roda 4 ya, itu barang-barangnya enggak cukup barang-barangnya enggak kecil ya, ada juga yang besar ya. Nah, fisik ini sangat penting. Nah, di sini karena di dalam perusahaan sendiri itu pasti ada yang namanya proses ngangkat beban ya. Terus ada yang namanya nanti pembagian shift ya. Jadi kita itu kerja tidak selalu di bagian shift pagi, ada juga namanya shift malam. Nah, kalau fisik tidak bisa mendukung ya kemungkinan nanti dampak negatifnya ke diri orang tersebut. Entah itu dia mungkin lelah atau capek, bisa jadi seperti itu.
Berarti bisa disimpulkan disiplin itu adalah nomor satu Betul. di dalam lingkup bekerja. Betul. Selain disiplin apa? Apakah attitude atau perilaku jadi bahan pertimbangan ketika dalam bekerja? Oh, untuk attitude sangat berpengaruh, Mas. Attitude itu saya bilang itu kalau di dalam lingkup sebuah pabrik ya itu sangat dibutuhkan ya, karena di dalam pabrik kita itu nggak semuanya sama ya, nggak semuanya rata. Ada yang namanya operator sesuai eskalasi ya, ada yang operator, leader, SPV, bahkan sekelas manajer ya. Nah itu attitude itu kita sangat dijaga, baik dari cara kita ngobrol, dari sesama temen, agar tidak ada yang apa namanya tersinggung gitu ya. Nah bagaimanapun nanti attitude kita nanti bicara dengan atasan seperti itu sangat dijaga. Terlebih lagi kalau semisal ini kita nanti yang udah kerja di perusahaan itu, di tempat saya ya, khususnya itu kita itu diajarin yang namanya KSA. Apa itu KSA, bisa KSA dijelaskan? itu seperti skill, knowledge, attitude. Skill, Ya, knowledge, attitude. betul. 3 poin itu sangat penting di perusahaan kita ya. Skill itu sangat berpengaruh kepada produktivitas, sedangkan knowledge, pengetahuan ya, itu dampaknya nanti juga ada ke perusahaan kita, baik secara pengetahuan dia tentang produk, tentang lingkungan pekerjaan, bahkan pengetahuan dia tentang perusahaan-perusahaan, misal dampak negatif atau positif nanti perusahaan ini kalau misalnya member kita atau orang yang bekerja di dalam perusahaan ini kurang dalam hal mengetahui, baik dari segi jika nanti perusahaan ini tidak lagi mengeluarkan produk baru, kedepannya itu nanti seperti apa, apakah perusahaan ini nanti bakal dapat profit apa enggak, seperti itu. Untuk attitude sendiri itu tadi udah kita bahas ya, itu memang sangat penting, Jepang ya, karena Jepang itu menjunjung tinggi yang namanya disiplin. Setelah attitude, skill, knowledge. Nah, bagaimana cara beradaptasi di lingkungan baru untuk fresh graduate ini? Bagaimana cara beradaptasi? Ya. Bisa dijelaskan? Adaptasi di lingkungan perusahaan pabrik ya. Ya. Mungkin berdasarkan dari pengalaman saya. Ya. Yang pertama itu sikap yang harus kita jaga itu yaitu sikap bagaimana cara kita mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Betul. Mengendalikan diri terhadap kondisi pada saat kita kerja. Yang namanya perusahaan otomotif ya pasti ada sedikit gaduh ya. Ya. Apa itu mengenai masalah pekerjaan ataupun masalah sosial di lingkungan pekerjaan. Nah, sikap yang perlu kita ambil di sini tuh kita sebagai murid baru ya, atau karyawan baru, main power istilahnya, main power baru, kita mungkin lebih sedikit rendah hati ya, tapi agar kita tidak terpancing dengan kondisi-kondisi yang mungkin kurang kondusif di perusahaan ya, baik itu dari segi pekerjaan atau lingkungannya yang kurang baik, itu jangan sampai kita terpancing. Agar sebisa mungkin gimana caranya kita mengendalikan diri agar kita tidak terjerumus ke hal seperti itu. Karena pabrik otomotif sendiri mungkin ya berhubung dengan tekanan pekerjaan yang lebih tinggi, itu sangat berpengaruh sekali ya menurut saya kalau dalam hal-hal pengendalian diri ya, mengendalikan emosi seperti itu. Untuk kan biasanya anak baru itu terkadang untuk lingkungan baru itu dia pasti malu bertanya. Betul. Apalagi untuk mempelajari hal yang baru. Nah itu bagaimana agar kita cepat menguasai skill yang kita pelajari di lingkungan kerja? Kalau di dalam pabrik ya tempat saya kerja, setiap member baru atau operator baru itu yang baru masuk, kita mengadakan yang namanya training ya. Sebelum mereka terjun ke lapangan, kita itu udah kita training dulu ya. Trainingnya itu mungkin sesuai proses ya, kalau emang itu dia nanti ditempatkan di bagian area produksi ataupun di area-area yang lain, itu trainingnya sangat penting. Fungsi training tersebut biar dia mengetahui apa aja
proses mungkin ya, proses yang ada di lingkup pabrik yang bakal dia tempatin. Terus dia juga mengenal kayak misal seperti hal-hal baru yang belum pernah dia ketahui ketika dia di training, itu nanti bakal bisa diterapin di bagian untuk level bawah seperti itu ya. Berarti intinya ada yang namanya training di area kerja ya. Iya, training. Di area kerja ada yang namanya training. Jadi perusahaan itu tidak selalu member baru harus langsung bisa, tidak bisa. Pasti ada yang namanya jeda waktu buat belajar, buat menguasai lingkungan kerja. Nah, kebanyakan untuk fresh graduate itu kan apa namanya, pasti ada gap antara new manpower atau new employee dengan operator, bahkan senior operatornya. Nah, itu untuk membangun komunikasi yang baik, tipsnya apa yang bisa dibagikan untuk membangun tipsnya? Biar obrolannya, maksudnya gitu, biar komunikasinya itu berjalan. Ya. Iya benar. Dari salah satu contoh yang tadi kita ambil, yang pertama training, terus yang kedua dia nanti mungkin pengenalan Gemba ya. Jadi di situ tuh setelah training, ketika dia masuk area Gemba, itu nanti bakal ada yang namanya simulasi. Ya, simulasi yaitu simulasi pengenalan proses, terus pengenalan area land, dan simulasi pengenalan member yang ada di situ. Misalnya nanti ditempatkan di bagian A, nanti kita ada yang namanya simulasi pengenalan diri. Nah, nanti dari pengenalan diri tersebut, nanti kita mungkin dari operator senior atau tim senior nanti itu bakal membantu biar si operator baru ini merasa kalau kerja itu tidak sendiri. Setelah dari semua itu kan sudah dijelaskan bagaimana apa namanya fresh graduate itu apa. Nah, bisa dijelaskan bagaimana fresh graduate itu dalam menghadapi lingkup kerja yang istilahnya kurang mengenakan. Pasti ada yang namanya kondisi tidak memungkinkan, aslinya berada di bawah tekanan. Bagaimana cara kita menanggulangi problem tersebut? Sedikit sulit ya pertanyaannya. Mungkin lebih ke problem internal ya. Ketika seseorang kerja di dunia manufaktur dan ada keinginan masuk di salah satu pabrik yang menurut dia mungkin pabriknya itu bagus, tapi aktualnya setelah dia masuk pas dilihat lingkungannya kurang kondusif, dan itu sedikit bertolak belakang ya buat hatinya ya. Tips biar mungkin dia kerja dengan nyaman itu ya, pertama dari lingkungan kita coba bimbing sampai dia itu benar-benar menguasai atau mengenali lingkungan itu seperti apa sih. Nanti ketika dia ditempatkan di satu tempat, dia itu udah siap gitu ya, dengan konsekuensi siap ditempatkan di mana saja, dan biar tidak ada rasa kayak seperti lingkungan kurang enak ya, terus senior kurang baik ya. Itu di setiap perusahaan mungkin hampir sama ya, bukan di perusahaan saya aja, tapi di setiap perusahaan itu kayaknya udah hampir sama. Nah, gimana sih cara kita ngadapin? Mungkin ya tips and trick biar seorang fresh graduate itu bisa nyaman di lingkungan tempat dia bekerja ya. Tentunya pasti ada pembinaan baik dari karyawan senior ataupun atasannya sendiri, itu biar saling komunikasinya itu terjalin, biar tidak ada yang namanya kayak seperti segan atau apa gitu ya. Jadi mungkin dari segi komunikasi kita lebih aware lagi terhadap karyawan baru, dan butuh pendamping selama beberapa
dekade atau beberapa bulan biasanya seperti itu. Itu kita dampingin agar seseorang yang fresh graduate ini tuh merasa di lingkungan kerjanya itu, oh ternyata lingkungan kerja itu enak loh, dengan kondisi teman-temannya aware terhadap orang baru gitu ya. Terus dapat mungkin bimbingannya pun juga bagus seperti itu ya. Tidak ada yang membedakan antara karyawan baru dengan karyawan senior itu, ada gap ya. Jadi mungkin lebih komunikasinya kita jaga seperti itu. Baik. Terima kasih atas tips and trick bagi fresh graduate untuk bekerja di industri otomotif. Mungkin sebagai penutup podcast hari ini bisa memberikan sedikit motivasi untuk para fresh graduate yang ingin melamar bekerja di dunia industri otomotif. Dipersilakan. Tips untuk Motivasi ya, Iya. motivasi biar fresh graduate itu tidak apa namanya, tanggung ya, Iya. ketika nanti menghadapi perusahaan otomotif. Ya kembali lagi di perusahaan yang pertama itu mental ya. Mental itu memang harus disiapkan dari sedini mungkin ya. Karena kita tahu perusahaan manufaktur itu khusus otomotif emang kerjanya memang lebih banyak di bawah tekanan. Ya. Dan pertama mental, yang kedua mungkin lebih komunikasi. Ya, komunikasi, gimana caranya kita menjaga komunikasi dengan sesama karyawan, baik itu satu level ataupun levelnya berbeda ya. Jadi kita itu tidak banyak diam ya. Selalu bertanya ketika hal-hal yang tidak kita ketahui, agar kita tidak merasa canggung seperti itu. Terus yang ketiga, terakhir itu disiplin. Disiplin itu menurut saya itu sangat penting. Mau di perusahaan Jepang ataupun perusahaan Korea, bahkan perusahaan Thailand sendiri pun, kalau misalnya disiplin yang nggak kita terapin, ya pasti kita nggak bakal kepake ya. Jadi disiplin itu sangat penting. Disiplin waktu, disiplin terhadap diri sendiri, bahkan disiplin terhadap kerja kita sendiri ya. Karena kalau kita udah disiplin, mungkin semua yang kita lakuin itu mungkin berasa kayak enak gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Chandra. Baik, beginilah akhir dari Mendadak Podcast. Ilmu yang beliau sampaikan diharap diserap, diharap dipraktekkan sebaik mungkin agar kedepannya dapat bermanfaat di kemudian hari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.